Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mempelajari tentang limit tak hingga fungsi rasional aljabar. Bentuk umum dari limit tak hingga fungsi rasional aljabar adalah limit X mendekati tak hingga dari fungsi rasional. Jadi tanda seperti ini dibaca tak hingga. Tak hingga ini merupakan konsep bilangan yang sangat besar. Jadi nilainya sangat besar. Fungsi rasional di sini merupakan fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinomial atau suku banyak. Untuk lebih memahami tentang limit tak hingga fungsi rasional tadi, kita pahami melalui beberapa contoh soal. Yang pertama, misalnya di sini limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 dikurang 7 dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 2. Sekarang kita coba dulu dengan substitusi langsung. Artinya untuk nilai X mendekati tak hingga ini kita substitusikan ke setiap ada X pada fungsi rasional ini, baik pada pembilang maupun pada penyebutnya. Di sini 4X pangkat 3. X-nya kita ganti dengan tak hingga, berarti 4 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2, berarti ditambah 6 kali tak hingga pangkat 2 dikurang 7. Dibagi dengan X pangkat 3, berarti tak hingga pangkat 3 dikurang 7 kali X pangkat 2, berarti dikurang 7 kali tak hingga pangkat 2 ditambah 3. Tak hingga pangkat 3 artinya tak hingga dikali tak hingga dikali tak hingga, di mana tak hingga tadi adalah bilangan yang sangat besar, maka dia tetap tak hingga. Jadi 4 dikali tak hingga adalah tak hingga. Ditambah dengan tak hingga pangkat 2 adalah tak hingga dikali 6 adalah tak hingga. Min 7 dibagi dengan tak hingga pangkat 3 adalah tak hingga dikurang 7 kali tak hingga pangkat 2 adalah tak hingga ditambah 3. Sekarang tak hingga ditambah tak hingga dikurang 7 dia tetap tak hingga. Karena tak hingga ini adalah bilangan yang sangat besar tadi. Dibagi dengan tak hingga dikurang tak hingga, ini juga merupakan bentuk tak tentu sehingga nilainya tetap tak hingga ditambah tak hingga ditambah 3 tetap tak hingga. Jadi nilai limitnya kalau kita substitusi langsung menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga. Tak hingga dibagi tak hingga ini sama seperti 0 dibagi 0 atau min tak hingga dikurang atau tak hingga dikurang tak hingga, ini merupakan bentuk tak tentu. Sehingga kalau mau menyelesaikan soal limit dalam bentuk X mendekati tak hingga ini, kita perlu melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu, yaitu dengan membagi semua dengan pangkat tertinggi. Artinya semua suku yang ada pada pembilang dan semua suku yang ada pada penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat di sini. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Berarti semua suku yang ada pada pembilang ini dan semua suku yang ada pada penyebut ini kita bagi dengan X pangkat 3. Bolehkah kita bagi pangkat 3? Dalam konsep matematika, bilangan rasional itu boleh dibagi dengan bilangan tertentu dengan syarat jika pembilang dibagi dengan bilangan tertentu, maka penyebut juga harus dibagi bilangan yang sama. Atau jika pembilang kita kali dengan suatu bilangan, maka penyebut juga harus kita kali dengan bilangan yang sama. Jadi boleh-boleh saja asal tadi kalau dibagi X pangkat 3
maka semua suku yang ada pada pembilang dan semua suku yang ada pada penyebut harus dibagi X pangkat 3. Berarti 4 X pangkat 3 dibagi 3. Ditambah 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Dikurang 7 dibagi X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 3 dibagi X pangkat 3. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 3 yang merupakan pangkat tertinggi dari fungsinya ini. 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Kita coret X pangkat 3-nya. Sisanya adalah 4. Kalau 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, berarti ini kalau kita tulis 6X pangkat 2 ini sama dengan 6 kali X kali X. Sedangkan X pangkat 3 ini sama saja dengan X kali X kali X. Nah, di sini pembilang dan penyebut sama-sama mengandung perkalian X kali X. X kali X-nya bisa kita coret, sehingga sisanya adalah 6 per X. Jadi 6X kuadrat dibagi X pangkat 3 itu adalah 6 per X. Dikurang, ini tetap tidak ada yang bisa kita coret, 7 per X pangkat 3. Per X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1, dikurang 7X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 dengan cara yang sama seperti ini tadi adalah 7 per X ditambah 3 per X pangkat 3. Baru kita substitusi nilai X mendekati tak hingga. 4, sini tetap ditambah 6 dibagi tak hingga, dikurang 7 dibagi tak hingga pangkat 3 adalah tak hingga, per 1 dikurang 7 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga. Sini jadinya 4, 6 dibagi tak hingga itu adalah 0. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ibu punya 1 donat dibagi dengan 2 orang siswa, maka masing-masing siswa akan mendapat setengah donat. Kalau donat tersebut ibu bagi dengan 4 siswa, maka masing-masing siswa mendapat 1/4 donat. Artinya semakin banyak orang yang kita bagi, semakin sedikit bagiannya. Nah, bagaimana kalau 1 donat tadi dibagi dengan 100 siswa? Tentunya nilainya akan semakin sedikit. Bagaimana kalau 1 donat tadi dibagi dengan 1000 siswa? Tentunya akan semakin kecil, sampai pada suatu saat kalau dibagi tak hingga, maka dia akan menjadi 0. Jadi, bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Dikurang 7 per tak hingga juga 0 per ini 1 dikurang ini tadi 0 tambah 3 per tak hingga 3 per tak hingga juga 0. Jadi 4 ditambah 0 dikurang 0 itu adalah 4, dibagi dengan 1 dikurang 0 ditambah 0 adalah 1. 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Kalau semua suku yang ada pada pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan pangkat tertinggi, tentunya nanti yang bisa bertahan adalah koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Misalnya pada pembilang tadi adalah 4 yang bisa bertahan. Pada penyebut adalah 1 yang bisa bertahan. Yang lain pasti menghasilkan 0 karena nanti pasti per tak hingga. Nah, jadi itu bisa kita pahami dulu permasalahan yang pertama. Kita lihat lagi contoh kedua. Limit X mendekati tak hingga dari 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 8 dibagi dengan 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 1. Kita lihat sini, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut ini berapa? Adalah X pangkat 4. Artinya semua suku yang ada pada pembilang dan semua suku yang ada pada penyebut kita bagi dengan X pangkat 4. Berarti ini 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ditambah 8 dibagi X pangkat 4 per 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ditambah 1 dibagi X pangkat 4. Lihat di sini 5X pangkat 3 tadi kan 5 kali X kali X kali X. Sedangkan X pangkat 4-nya adalah X kali X kali X kali X. Nah, berarti 3X-nya kita coret. Nah,
Sisanya adalah 5 per X. Jadi 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 itu adalah 5 per X. Dengan cara yang sama didapat kalau X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 itu adalah 1 per X pangkat 2 ditambah 8 per X pangkat 4. 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. X pangkat 4-nya kita coret, dapatlah 3. Dikurang 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ini adalah 2 per X pangkat 2. Ditambah 1 per X pangkat 4. Kita substitusi sekarang nilai X mendekati tak hingganya. Berarti sini 5 per tak hingga, ditambah 1 per tak hingga, ditambah 8 per tak hingga. Karena tak hingga kuadrat itu adalah tak hingga pangkat 4 juga adalah tak hingga. Per 3 min 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga. Di sini tadi 5 dibagi tak hingga adalah 0. Ditambah 1 per tak hingga juga 0, ditambah 8 per tak hingga juga 0. Di sini 3 dikurang 2 dibagi tak hingga adalah 0, ditambah 1 dibagi tak hingga adalah 0. Sehingga pada pembilang 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 0, sedangkan penyebutnya 3 dikurang 0 ditambah 0 adalah 3. 0 dibagi 3 adalah 0. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun ya 0. Ya. Sebagai ilustrasinya, misalnya ibu tadi kalau punya 1 donat dibagikan dengan 2 siswa, maka masing-masing siswa dapat setengahnya. Kalau 2 donat dibagikan dengan 2 siswa, maka masing-masing siswa mendapatkan 1 donat. Tetapi kalau tidak ada donatnya dibagi 2 siswa, maka masing-masing siswa tidak ada dapat karena donatnya tidak ada. Jadi kalau 0 dibagi bilangan berapapun dia tetap 0. Nah sekarang sini kita perhatikan ya. Di sini tadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Artinya yang bisa bertahan hanya koefisien dari X pangkat 4, yaitu 3 ini pada penyebut. Sedangkan yang lain pangkatnya lebih rendah dari X pangkat 4. Seperti ini X pangkat 3, X pangkat 2 ya. Ini akan menghasilkan 0, 0, 0. Nah jadi akan 0. Yang bisa bertahan hanya 3. Jadi sini 0 per 3. Artinya dari 2 contoh soal ini maka kita bisa temukan cara cepat dalam menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi rasional. Kalau limit tak hingga tadi, ya ini dimana fungsi ini adalah fungsi rasional, pembilang dan penyebutnya adalah polinomial atau suku banyak. Di sini adalah bentuk umum polinom ya. Di sini ada suku pertama AX pangkat P. A ini adalah koefisien, sedangkan P ini adalah pangkat, ditambah BX pangkat Q. B ini adalah koefisien, Q ini adalah pangkat, dan seterusnya. Di mana di sini pangkatnya ini dari pangkat tertinggi secara teratur di sini turun sampai pangkat terendah. Begitu juga untuk penyebut dari pangkat tertinggi terus sampai pangkat terendah. Nah, jika P-nya kurang dari K, artinya pangkat yang di bawah ini lebih besar daripada pangkat yang di atas ini, otomatis di sini akan 0, di sini yang bisa bertahan adalah E. 0 dibagi E adalah 0 ya. Jadi kalau P-nya kurang dari K, nilainya adalah 0. Terus kalau P-nya sama dengan K, artinya pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka koefisien-koefisiennya bisa bertahan, sehingga nilainya adalah A per E. Jadi kalau P-nya sama dengan K, maka nilainya adalah A per E. Jadi cukup kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, terus lagi kalau P lebih dari K, berarti P-nya ini lebih dari K, artinya pangkat tertingginya berada pada pembilang. Maka di sini akan bisa bertahan A-nya. Jadi adalah A per yang di bawah adalah 0. A dibagi 0. A per 0 itu adalah tak hingga. Jadi bilangan berapapun kalau dibagi 0 nilainya adalah tak hingga. Nah, untuk lebih memahami, coba kita lihat contoh 3. Kita terapkan sudah smart solution-nya ini. Kita lihat sini limit X mendekati tak hingga dari 8X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X. Dibagi dengan
2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 9. Kita lihat pangkat dari pembilang adalah x pangkat 3, pangkat tertinggi dari penyebut juga x pangkat 3. Berarti ini sama-sama bisa bertahan koefisiennya. Sehingga kita, karena ini P-nya sama dengan K. Jadi pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Tinggal kita ambil koefisiennya adalah 8 per 2. 8 per 2 nilainya adalah 4. Kita lanjut lagi. Misalnya di sini limit X mendekati tak hingga dari 2X min 3 dikuadratkan dibagi 3X dikali X min 1. Nah, bentuk seperti ini belum sama dengan bentuk umum polinom. Sehingga perlu kita uraikan supaya dia membentuk bentuk umum polinomial atau suku banyak. Caranya kita uraikan dulu, berarti 2x min 3 di kuadrat ini sama dengan 2x min 3 dikali 2x min 3 per 5x dikali x min 1. 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. 2x kali min 3 adalah min 6x, min 3 kali 2x min 6x, min 6x plus min 6x berarti min 12x. Min 3 kali min 3 adalah plus 9. Nah, bentuk seperti ini sudah membentuk persamaan umum polinomial, ya, bentuk umum polinom. Bawahnya juga kita uraikan. 5x kali x adalah 5x kuadrat, 5x kali min 1 adalah min 5x. Nah, sekarang kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah x pangkat 2, pangkat tertinggi dari penyebut juga X pangkat 2. Artinya sama pembilang dan penyebut atau P sama dengan K. Sehingga tinggal kita ambil koefisiennya yaitu 4 per 5. Ya, jadi nilai limitnya adalah 4 per 5. Jadi kalau bentuknya belum terurai seperti ini harus diuraikan dulu. Harus membentuk ke bentuk umum polinomial. Ya. Kita lihat lagi nomor berikut. Limit X mendekati tak hingga. Dari 7x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5. Dibagi 10x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Kita lihat sini ya. Pangkat tertingginya ada pada pembilang yaitu x pangkat 3. Sedangkan penyebutnya x pangkat 2 saja. Berarti P-nya lebih dari K-nya. Artinya di sini yang bisa bertahan adalah 7 ini. 7 per, di bawahnya 0 semua. 7 per 0. 7 per 0 adalah tak hingga. Terus lagi nomor berikut. Limit X mendekati tak hingga. Dari 7X pangkat 3 dikurang 2X ditambah 5. Dibagi dengan 10X pangkat 5 ditambah X dikurang 2. Kita lihat di sini pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 3, pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 5. Artinya P kurang dari K. Ya. Pangkat tertingginya ada pada penyebut. Yang bisa bertahan adalah 10. Berarti yang di atas ini 0 semua. 0 dibagi 10. 0 dibagi 10 nilainya adalah 0. Baik, yang nomor 7 ini yang ada bentuk akarnya ya. Kita perhatikan sini limit X mendekati tak hingga dari 4X min 1 bagi akar dari 25X kuadrat ditambah 2. Kita lihat di sini pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 1. Satunya tidak ditulis ya. Jadi ini X pangkat 1. Sementara pada penyebut kalau kita lihat di sini X pangkat 2, tapi dia berada di bawah tanda akar ya. Jadi sehingga kita harus cari dulu di luar akar dia berapa. Sekarang untuk melihat ini kalian masih ingat pelajaran di kelas 10? Jika akar dari A kali B, kalau kita uraikan bisa menjadi akar A dikali akar B. Maka akar 25 X kuadrat ini sama saja dengan akar 25 dikali akar X kuadrat. Akar 25 adalah 5. Nah, sekarang kalau akar X kuadrat berapa? Kalian masih ingat kalau akar pangkat N dari A pangkat M itu adalah A berpangkat M per N. Pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Kalau M tidak ditulis nilainya 1, tapi kalau N tidak ditulis nilainya 2. Jadi misalnya kalau akar A di sini, M-nya tidak ada, N-nya tidak ada. Berarti sama dengan A pangkat 1 per 2. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Maka akar dari
X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 pangkat setengah. Pangkatnya dikalikan, berarti 2 kali setengah adalah 1. X pangkat 1 kali 5, berarti 5X ya. Jadi pada pembilang itu 4X, pada penyebut ini sebenarnya 5X ya. Sama-sama pangkat tertingginya adalah X. Berarti tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu 4/5. Jadi hati-hati kalau ada tanda akar. Terus kita lihat lagi di sini. Nomor 8. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 5 dikurang 1 dibagi X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 5. Nah, kalau kita lihat di sini pada pembilang di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 6, tapi di dalam bentuk akar. Berarti kalau di luar akar dia adalah X pangkat 3. 4 ini kalau keluar akar adalah 2. Jadi 4X pangkat 6 ini kalau kita keluarkan akar menjadi 2X pangkat 3. Bawahnya adalah X pangkat 2. Nah, berarti pada pembilang itu pangkat tertingginya lebih besar sehingga 2-nya bisa bertahan, sementara di bawahnya karena pangkatnya lebih rendah dari X pangkat 3 maka dia adalah 0. Jadi 2 dibagi 0 adalah tak hingga. Contoh terakhir, misalnya dua-duanya dalam bentuk akar. Limit X mendekati tak hingga. Jadi sebenarnya sini X mendekati tak hingga. Kita lihat di sini 4 akar dari 4X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 6 dikurang 6X ditambah 6. Dibagi dengan akar 9X pangkat 5 min 4X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 1. Kita lihat di sini, karena kedua-duanya pembilang dan penyebut semuanya berada di bawah tanda akar, maka tinggal kita lihat di sini sama ya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, X pangkat 5. Jadi tinggal koefisiennya saja yang bisa bertahan karena ini sama. Jadi di sini pada pembilang akar 4, pada penyebut akar 9. Ingat ada akarnya ya. Jadi sini pada pembilang akar 4, pada penyebut akar 9. Akar 4 itu adalah 2, akar 9 itu adalah 3. Jadi nilai limitnya adalah 2/3. Jadi ini limit X mendekati tak hingga. Nah, Ibu rasa 9 contoh soal ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.